Cerita dimulai dengan memperlihatkan kondisi bumi di masa depan, di mana es di kutub utara sudah mencair total, sebuah bencana besar yang mengakibatkan seluruh daratan di bumi tenggelam tanpa sisa, sehingga orang-orang yang selamat terpaksa beradaptasi dengan dunia baru yang hanya dipenuhi oleh hamparan air luas. Di tengah lautan yang seolah tak berujung ini, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ricky yang sedang berjuang bertahan hidup di atas kapal miliknya. Ricky sendiri memiliki sebuah alat rahasia yang sangat krusial, di mana alat tersebut mampu mengolah air kencingnya menjadi air minum jernih demi menyambung nyawanya sendiri. Namun tiba-tiba keterangan itu terganggu saat alat di perahunya bergerak sangat kuat, sebuah tanda bahaya hasil tangkapannya sudah penuh. Tanpa membuang waktu, Ricky pun segera turun dan menyelam ke dalam laut untuk mengambil hasil tangkapannya tersebut. Dan tepat setelah ia kembali naik ke permukaan, Ricky dikejutkan oleh kehadiran seorang pengembara yang berada di sekitar kapalnya. Pengembara itu memberitahu Ricky bahwa ia baru saja kembali dari atol barat, sebuah kota mini di tengah lautan yang menjadi pusat perdagangan. Informasi ini pun seketika membuat Ricky merasa tertarik untuk mendatangi tempat tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, dari kejauhan ternyata ada sekelompok perompak yang dikenal sebagai smokers yang sedang mengamati gerak-gerik mereka berdua. Pengembara yang menyadari bahaya tersebut langsung memutuskan untuk kabur. Namun dengan liciknya, ia sempat mencuri apel milik Ricky, yang alhasil membuat Ricky benar-benar tersulut emosi. Ricky pun bergerak cepat mengembangkan layar perahunya yang ternyata berukuran sangat besar, sambil mengamankan tas berisi barang-barang berharga yang baru saja ia ambil dari dasar laut. Para anggota smoker langsung memacu kendaraan air mereka dan melakukan pengejaran dengan sangat agresif. Namun, dengan kecerdikan yang luar biasa, Ricky justru menabrak dan mematahkan tiang kapal milik si pengembara tadi. Sebuah tindakan nekat yang membuat para pengembara tersebut tertahan dan menjadi sasaran empuk bagi para smokers. Sementara Ricky berhasil melaju menjauh, meninggalkan kekacauan tersebut. Singkatnya, Ricky pun tiba di gerbang atol barat. Namun sebelum diizinkan masuk, para penjaga gerbang menahan lajunya dan menanyakan barang apa yang ia bawa untuk diperdagangkan. Awalnya, Ricky hanya menawarkan tumpukan barang rongsokan yang langsung ditolak mentah-mentah oleh para penjaga tersebut. Hingga akhirnya, Ricky mengeluarkan sebuah vas berisi tanah, sebuah pemandangan yang seketika membuat semua orang di sana terkejut bukan main. Sebab di dunia yang terkepung air ini, tanah adalah benda yang sangat langka dan mustahil untuk ditemukan. Melihat komoditas berharga tersebut, penjaga gerbang langsung membuka pintu dan memberikan Ricky waktu terbatas, yaitu hanya 2 jam saja untuk berada di dalam kota. Di saat Ricky mulai menjual tanahnya, suasana menjadi canggung karena warga atol terus memandangi Ricky dengan tatapan heran. Mereka tahu betul bahwa seluruh daratan telah lama tenggelam, sehingga keberadaan tanah tersebut menjadi tanda tanya besar. Ricky pun mencoba menjelaskan bahwa ia mendapatkan tanah itu dari seseorang, namun ia sendiri tak tahu pasti dari mana asal-usul tanah tersebut. Di sisi lain kota, terlihat seorang warga sedang melapor kepada seorang pedagang bernama North. Ia memberitahu bahwa di dalam kota kecil mereka ada seorang anak kecil yang memiliki tato aneh di punggungnya. Ia juga menambahkan desas-desus bahwa tato itu konon merupakan sebuah peta rahasia menuju daratan luas, sebuah tempat yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos atau dongeng belaka. Setelah urusan jual beli tanahnya beres, Ricky langsung menuju ke sebuah kedai dengan satu tujuan, yaitu membeli air tawar yang segar. Di sana ia bertemu dengan Helen, seorang bartender yang bertugas melayani para pengunjung kedai tersebut. Tak lama berselang, North tiba-tiba datang menghampiri Ricky dan mencoba bersikap so akrab. Ia mulai mengorek informasi dan bertanya sudah berapa lama Ricky berlayar, yang kemudian dijawab singkat oleh Ricky bahwa dirinya sudah 15 tahun terombang-ambing di tengah laut.
Namun, tepat di momen tersebut, seorang gadis kecil bernama Enola keluar dari dalam kedai, memperlihatkan dengan jelas sebuah tato yang sangat aneh di punggungnya. Helen yang menyadari hal tersebut seketika panik dan langsung menyuruh Enola masuk untuk menyembunyikan tatonya. Sementara itu, North yang telah melihat apa yang ia cari langsung pergi begitu saja tanpa pamit. Ketika Helen mengantarkan barang belanjaan Ricky, ia mencoba mencari tahu lebih dalam dengan bertanya, apakah Ricky benar-benar mendapatkan tanah itu dari daratan yang asli. Namun, Ricky hanya diam membisu tanpa mau memberikan jawaban sedikit pun. Hingga tiba-tiba, langkah Ricky dicegat oleh para tetua atol yang datang membawa tawaran gila. Mereka meminta Ricky untuk menghamili seorang gadis di sana dengan alasan baru saja ada warga yang meninggal, sehingga tersedia satu tempat kosong di populasi mereka yang harus segera diisi. Namun, di luar perkiraan semua orang, Ricky menolak tawaran itu mentah-mentah. Keputusan tersebut seketika memicu kecurigaan besar di benak para tetua. Bagi mereka, sangat tidak masuk akal ada pria yang menolak wanita muda setelah menghabiskan waktu 15 tahun berlayar sendirian. Karena menduga Ricky adalah mata-mata dari kelompok smokers, para tetua pun memerintahkan petugas keamanan untuk menahan Ricky agar tidak pergi. Hingga akhirnya perkelahian fisik pun tak terhindarkan. Akan tetapi di tengah keributan yang semakin memanas, seorang petugas melihat sesuatu yang aneh di balik telinga Ricky. Di sana terdapat sebuah celah insang, sebuah bukti nyata bahwa Ricky adalah mutan yang telah berevolusi menjadi manusia ikan. Penemuan ini pun sontak membuat seluruh warga tersulut emosi dan bersatu untuk menangkap Ricky karena dianggap sebagai ancaman. Namun beruntung, penjaga gerbang segera datang untuk menenangkan massa agar tidak bertindak barbar dan main hakim sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat seorang pria tua bernama Grigor yang sedang berusaha keras membedah arti dari tato di punggung Enola. Namun, berkali-kali ia mencoba. Gregor selalu menemui jalan buntu. Padahal ia sangat yakin jika tato tersebut adalah satu-satunya kunci menuju daratan yang selama ini mereka cari. Helen kemudian datang dan membujuk Gregor untuk segera pergi dari sana. Namun Gregor tetap bersikeras menolak karena ia belum berhasil memecahkan teka-teki tato tersebut meskipun sudah memeriksa semua koleksi buku miliknya. Hingga akhirnya Helen dan Grigor mulai berpikir bahwa mungkin saja Ricky mengetahui sesuatu tentang tato tersebut. Grigor pun memberanikan diri untuk menghampiri Ricky yang kini sedang dikurung di dalam sebuah sel besi. Di sana, Grigor merasa takjub saat melihat sendiri kaki Ricky yang berselaput serta insang di telinganya. Sebuah anatomi yang memungkinkan Ricky untuk bernafas dan berenang di dalam laut layaknya seekor ikan. Hingga Grigor kemudian menunjukkan salinan gambar tato di punggung Enola dan menanyakan maknanya kepada Ricky. Ricky pun memberikan kesepakatan. Ia bersedia memberitahu Grigor asalkan kurungannya segera dibuka saat itu juga. Akan tetapi, tepat di saat tangan Grigor hendak membuka kunci sel tersebut, tiba-tiba penjaga gerbang muncul dan meneriakinya untuk segera menjauh dari sana. Hal ini pun membuat Grigor panik dan terpaksa pergi meninggalkan Ricky yang masih terperangkap di dalam kurungan. Keesokan harinya, seluruh warga atol berkumpul untuk menyaksikan eksekusi maut Ricky, di mana kali ini Ricky akan ditenggelamkan ke dalam cairan natrium hidroksida, sebuah cairan kimia yang sangat efektif untuk melarutkan massa organik seperti daging dan tulang dalam sekejap. Penjaga gerbang pun mulai menurunkan sel tempat Ricky ditahan ke arah cairan maut tersebut. Namun, tepat sebelum tubuh Ricky menyentuh cairan itu, seorang penjaga berteriak histeris karena melihat kawanan smokers yang bergerak cepat hendak menyerang atol. Ketika suasana berubah menjadi medan perang, para smokers mulai menembaki gerbang atol secara membabi buta yang mengakibatkan banyak sekali warga tewas di tempat.
Di tengah kekacauan yang luar biasa itu, Ricky terus berusaha keras untuk menjebol kandangnya. Sementara itu, Grigor yang sedang panik justru tidak sengaja menekan tuas pengisian angin pada balon udaranya yang membuatnya terbang tinggi lebih dulu dan terpaksa meninggalkan Helen serta Enola di bawah. Dan di momen genting itu juga, sebuah ledakan dari serangan Smokers menghantam mekanisme penggantung sel Ricky yang membuatnya terjatuh tepat ke arah cairan kimia tadi. Dan nyawa Ricky kini benar-benar berada di ujung tanduk. Beruntung, Helen segera datang menghampiri untuk menolong Ricky. Namun ia memberikan satu syarat mutlak, yaitu Ricky harus membawa Helen dan Enola kabur dari tempat terkutuk ini. Tanpa banyak berpikir, Ricky pun langsung menyetujuinya demi bisa bertahan hidup. Dimana setelah berhasil keluar dari kandang, Ricky segera menyuruh mereka membuka gerbang utama sementara ia menyiapkan perahunya. Namun, di sela-sela kepulan asap, Ricky melihat sosok North berada di tengah kerumunan Smokers. Di sanalah ia tersadar bahwa North adalah mata-mata yang selama ini mengincar Enola untuk kepentingan para perompak. Menyadari bahaya yang semakin besar, mereka bertiga pun segera memacu kapal meninggalkan atol yang sudah luluh lantah. Melihat buruannya pergi, pemimpin Smokers yang bernama Ikan langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Namun dengan cerdik, Ricky menembakkan sebuah tali ke arah kapal penembak musuh dan mengaitkannya ke kapal utama milik si Ikan. Dan tarikan yang mendadak itu memicu tabrakan fatal hingga membuat kapal pemimpin perompak tersebut meledak dengan sangat hebat. Beberapa saat kemudian, secara ajaib si Ikan ternyata berhasil selamat dari ledakan maut tersebut. Meskipun ia harus kehilangan mata kirinya secara permanen. Ia benar-benar murka setelah mengetahui bahwa Enola berhasil lolos bersama Ricky si manusia setengah ikan itu. Tanpa pikir panjang dan didorong rasa dendam yang membara, kemudian si Ikan memerintahkan seluruh armada Smokers untuk terus memburu Ricky kemanapun ia pergi. Di tengah lautan luas yang sepi, Helen rupanya masih menyimpan rasa penasaran yang besar soal asal-usul tanah yang dibawa oleh Ricky. Helen terus mendesak dan meyakini jika Ricky pasti sudah pernah menginjakan kakinya di daratan asli yang selama ini mereka cari. Ricky yang mulai merasa terganggu dengan bacotan pertanyaan itu akhirnya mengaku bahwa daratan memang benar-benar ada. Namun bukannya memberikan harapan, Ricky justru memberikan ancaman yang mengerikan. Ia mengatakan harus mempateni salah satu di antara Helen atau Enola demi menghemat pasokan air bersih yang semakin menipis di kapalnya. Mendengar gertakan itu, Helen seketika ketakutan setengah maut dan memohon dengan sangat agar nyawa mereka diampuni. Beberapa hari kemudian, emosi Ricky kembali memuncak saat ia melihat kondisi kapalnya yang kini penuh dengan coretan gambar hasil tangan Enola, di mana ternyata Enola menemukan pensil warna dan menggunakannya tanpa izin untuk menggambar di sana-sini. Meski terus dimarahi dengan keras, Enola justru mendekati Ricky dan dengan polosnya mengatakan jikalau ia sama sekali tak takut, meskipun ia tahu Ricky sudah sering mempateni nyawa orang. Karena merasa Enola terlalu banyak bacot dan mengganggu ketenangannya, Ricky tanpa basa-basi langsung melempar Enola ke tengah laut. Hal ini pun membuat Helen sangat kaget dan secara spontan terjun ke air untuk menyelamatkan Enola yang ternyata memang tak bisa berenang. Melihat situasi yang semakin kacau tersebut, Ricky akhirnya luluh. Ia membelokkan kapalnya dan menarik mereka berdua kembali naik ke atas dek. Namun, ketenangan mereka kembali terganggu saat sebuah pesawat milik Smokers tiba-tiba muncul di cakrawala dan mulai menembaki kapal mereka secara membabi buta. Di saat Ricky masuk ke dalam kabin untuk mencari senjata, Helen yang panik justru mencoba membantu dengan menembaki peluru tali. Sayangnya, tembakan itu malah membuat pesawat tersebut tersangkut pada layar kapal Ricky. Ricky pun terpaksa memanjat layar di tengah situasi kritis untuk memotong tali tersebut. Namun, pilot pesawat lebih dulu memutus talinya yang alhasil membuat kapal berguncang sangat hebat hingga Ricky terpental keras. Karena merasa Helen dan Enola sudah keterlaluan dalam mengacaukan fungsi kapalnya, Ricky pun mengambil pisau tajam tanpa ampun.
Ia langsung memotong rambut mereka berdua sebagai peringatan keras agar tidak pernah lagi berani menyentuh atau menggunakan peralatan di kapalnya tanpa izin. You ran away. He said you were sorry. Did you say something? Di tempat Sanes, pilot pesawat tadi rupanya sudah melaporkan koordinat kapal Ricky ke markas pusat Smokers. Laporan ini pun segera ditindaklanjuti, di mana kini mereka mulai menyusun sebuah rencana matang untuk menjebak Ricky di tengah lautan. Sementara itu di atas kapal, saat mereka sedang duduk makan bersama, pandangan Enola tertuju pada kaki Ricky yang memiliki selaput aneh. Sebuah fitur anatomi yang akhirnya menjelaskan kenapa Ricky bisa berenang dengan sangat lincah di dalam air melebihi manusia biasa. Juga di momen inilah, Helen akhirnya membuka rahasia bahwa Enola sebenarnya bukanlah anak kandungnya. Enola adalah bayi yang ia temukan terombang-ambing di dalam sebuah keranjang 6 tahun yang lalu. Helen menambahkan, meskipun semua orang menganggap Enola adalah anak yang aneh, ia tetap memilih untuk merawatnya dengan tulus hingga saat ini. Ricky yang mendengar cerita tersebut mulai merasa iba pada Enola. Hal ini pun melunakkan hatinya. Hingga Ricky membiarkan Enola menggunakan krayon miliknya sesuka hati untuk menggambar di dek kapalnya. Keesokan harinya, Helen dibuat terkejut saat melihat Enola sudah terjun ke laut bersama Ricky. Ternyata, Ricky sedang mengajari Enola cara berenang yang benar. Di sana, mereka berdua terlihat begitu bahagia. Dan untuk pertama kalinya, Ricky merasa bahwa ia akhirnya memiliki seorang teman sejati di bumi yang sunyi ini. Setelah beberapa hari berlalu, Ricky akhirnya melihat sebuah pos perdagangan di Cakrawala. Ia pun memutuskan untuk mendekat dan melihat-lihat keadaan terlebih dahulu sebelum merapat. Namun tepat di momen itu, Ricky menyadari ada cairan aneh yang mengapung di permukaan laut, yang ternyata adalah genangan getih, sebuah tanda bahaya yang mengisyaratkan jika pos penukaran itu sudah dikuasai total oleh para smokers. Ricky pun segera mengamati situasi di bawah permukaan air menggunakan teropongnya. Dan benar saja, ia melihat banyak anggota smokers yang sedang bersembunyi di balik karang. Menyadari jebakan tersebut, Ricky langsung memutar arah kapal secepat mungkin untuk menghindar. Namun, para perompak itu tidak tinggal diam. Mereka langsung muncul ke permukaan dan memacu kendaraan mereka untuk memburu mereka bertiga. Di tengah hujan peluru, Ricky menyuruh Helen dan Enola untuk terus berpindah-pindah posisi agar tidak terkena tembakan jaring maut dari musuh. Hingga setelah melalui perjuangan yang sangat keras dan menegangkan, mereka akhirnya berhasil menumbangkan para smokers tersebut. Tanpa membuang waktu, Ricky langsung mengeluarkan layang-layang raksasanya untuk menambah daya dorong kapalnya agar bisa segera melesat menjauh. Namun dari kejauhan, si ikan yang sangat murka melihat anak buahnya gagal lagi mengambil senapan panjangnya, dan dengan bidikan yang akurat, ia berhasil menembak perut Ricky hingga membuatnya terluka parah dan bersimbah getih. Setelah situasi dirasa aman, Helen tiba-tiba meledak marah besar setelah menyadari kenyataan pahit bahwa Ricky sebenarnya berniat menjual dirinya dan Enola di pos penukaran tadi. Ricky yang sudah tersudut pun membela diri dengan alasan bahwa kehadiran Helen dan Enola hanya terus-menerus membawa masalah baginya. Dengan nada penuh emosi, Ricky akhirnya berkata jujur bahwa daratan luas yang mereka cari selama ini hanyalah sebuah mitos yang tak pernah ada. Mendengar pengakuan itu, Helen merasa sangat kecewa dan terpukul, sebab selama ini ia sangat percaya jika daratan itu nyata, karena ia sendiri menemukan segumpal tanah di dalam keranjang bayi Enola saat menemukannya 6 tahun silam. Ricky pun kembali berusaha meyakinkan Helen bahwa daratan itu tak lebih dari sekadar dongeng. Ia berargumen bahwa selama 15 tahun ia berlayar ke segala penjuru lautan, ia tak pernah sekalipun menemukan daratan yang dimaksud. Namun lagi-lagi Helen tetap pada pendiriannya dan bersikeras bahwa daratan itu benar-benar ada di suatu tempat di luar sana. Kesal karena terus-menerus didebat, Ricky akhirnya memutuskan untuk mengajak Helen melihat kebenaran yang pahit secara langsung. Ricky segera menyiapkan satu tabung oksigen untuk Helen, sementara ia sendiri tidak membutuhkannya karena bisa bernapas bebas di dalam air menggunakan insangnya. Hingga mereka berdua pun terjun dan menyelam jauh ke dasar lautan. Di bawah sanalah Helen melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan memilukan. Ia menyadari bahwa apa yang ada di depan matanya saat ini adalah sisa-sisa peradaban manusia, sebuah kota besar yang sudah tenggelam dan membeku di dasar laut terdalam.
Namun, malapetaka kembali datang tepat saat Ricky dan Helen naik kembali ke permukaan. Ternyata, si ikan dan armada smokers sudah menunggu mereka di atas kapal. Si ikan yang memang belum menemukan keberadaan Enola pun menebar ancaman. Ia akan menghabisi nyawa Ricky dan Helen jika mereka tak mau buka mulut memberitahu di mana persembunyian gadis itu. Hal ini pun membuat Enola yang tadinya bersembunyi dengan aman di bawah dek kapal merasa sangat dilematis karena tak tega melihat orang-orang terdekatnya disakiti. Enola pun akhirnya terpaksa keluar dari persembunyiannya. Seketika itu juga si ikan langsung menangkap Enola dan dengan sangat kejam ia memerintahkan anak buahnya untuk segera mempateni Ricky serta Helen sekaligus menghancurkan kapal milik Ricky hingga hancur berkeping-keping. Beruntung, Ricky dan Helen berhasil meloloskan diri dengan cara terjun menghilang ke dalam air. Namun saat mereka kembali naik ke permukaan beberapa saat kemudian, Enola sudah dibawa pergi jauh oleh si ikan dan perahu kebanggaan Ricky pun sudah tidak berbentuk lagi. We're going to die here, aren't we? Kini di dalam markas besar para smokers, si ikan mencoba berbagai cara untuk memaksa Enola agar memberitahu di mana letak daratan luas itu berada. Ia bahkan sampai memberikan krayon agar Enola mau menggambar atau memberikan petunjuk tentang kebenaran peta di punggungnya. Namun dengan berani, Enola justru memberikan jawaban yang membuat si ikan semakin murka. He'll come for me, he will. Make fun of him, he wouldn't like it. Can't kill him. See him again, I'm gonna cut open his... Di tempat lain, Helen masih sangat percaya dengan keberadaan daratan sebab menurutnya manusia memang tak diciptakan untuk hidup selamanya di lautan. Ia berargumen bahwa manusia memiliki sepasang kaki yang fungsinya jelas untuk berjalan di atas tanah, bukan untuk terus-menerus mengapung di dalam air. Beberapa hari kemudian, Grigor yang sedang terbang menggunakan balon udaranya berhasil menemukan Helen dan Ricky. Setelah ia melihat kepulan asap yang membumbung dari puing-puing kapal Ricky yang hancur, tanpa membuang waktu, Grigor segera melemparkan tali agar mereka berdua bisa memanjat naik dan menyelamatkan diri. Setelah itu, Grigor membawa mereka ke tempat perkumpulan warga atol yang selamat. Namun, kehadiran Ricky di sana justru mendapatkan penolakan keras dari beberapa warga. Padahal, Grigor sudah memperlihatkan sebuah makalah berisi huruf-huruf kuno yang sangat mirip dengan tato di punggung Enola. Grigor merasa ia telah berhasil memecahkan teka-teki besar tersebut. Ia pun meminta bantuan warga untuk menyelamatkan Enola agar mereka semua bisa mencapai daratan. Tapi warga menolak mentah-mentah karena mereka terlalu takut untuk berurusan lagi dengan kelompok smokers. Hingga di tengah perdebatan yang buntu itu, Ricky akhirnya lebih memilih untuk pergi seorang diri. That's why he's going after Enola. To find Direction they came from. I say let him go. Sementara itu di markas smokers, North mulai kebingungan mencari tahu arti tato di punggung Enola. Hingga akhirnya si ikan menyuruh anak buahnya untuk segera menyembunyikan Enola. Karena situasi di luar mulai terdengar kacau, si ikan sendiri harus segera keluar untuk berpidato di hadapan ribuan anak buahnya yang mulai merasa resah karena tak kunjung sampai ke daratan yang dijanjikan. Di sisi lain, Ricky akhirnya berhasil menemukan markas besar para smokers yang ternyata adalah sebuah kapal tanker raksasa. Di sana, Ricky melihat ribuan pasukan ikan yang sedang dalam kondisi chaos, sebuah situasi yang langsung ia manfaatkan untuk mengamati keadaan sekitar dengan teliti. Di saat si ikan berpidato omong kosong soal daratan, Ricky mulai bergerak secara gerilya. Ia menyerang beberapa anggota smokers secara diam-diam, lalu menyamar menggunakan pakaian mereka agar bisa menyusup lebih dalam ke jantung kapal tanker tersebut. See 100 miles underwater? Beberapa anggota smokers mulai menyadari keberadaan penyusup dan mulai mencarinya. Tapi tepat di momen tersebut, Ricky justru muncul secara misterius tepat di hadapan si ikan sang pemimpin. Ricky menyuruh ikan untuk segera membebaskan Enola. Namun, si ikan menolak mentah-mentah tuntutan tersebut. Yang alhasil, Ricky langsung mengeluarkan ancaman nekat dengan memegang sebuah flare di atas lubang penyimpanan bahan bakar raksasa. Si ikan tak mempercayainya dan menganggap Ricky hanya sedang menggertak saja. Akan tetapi karena Ricky adalah seorang pria sejati yang tak pernah main-main dengan ucapannya, ia langsung menjatuhkan flare tersebut yang seketika seluruh kapal tanker itu meledak hebat, memicu reaksi berantai yang menewaskan hampir semua anak buah ikan dalam sekejap.
Di tengah kobaran api yang membumbung tinggi, Ricky terus mengejar ikan yang mencoba membawa kabur Enola menggunakan sebuah pesawat kecil. Setelah berhasil melumpuhkan Norty yang mencoba menghalanginya, Ricky pun dengan sigap meninggalkan pesawat itu untuk terbang dan langsung menyelamatkan Enola dari sana. Dan di saat genting itulah, Grigor datang menjemput menggunakan balon udara bersama Helen. Ia segera melemparkan tali penyelamat agar Ricky dan Enola bisa segera naik dan keluar dari neraka api tersebut. Namun tanpa diduga, si ikan ternyata masih hidup. Ia muncul secara tiba-tiba dan menarik kaki Enola dari bawah dengan sangat kuat. Hingga akhirnya Helen yang melihat hal itu langsung bertindak cepat. Ia melemparkan sebuah botol dengan tenaga penuh yang tepat mengenai kepala si ikan, hingga membuatnya terlepas dan terjatuh ke bawah. Dari permukaan air, si ikan yang masih belum menyerah kemudian menembak salah satu tali penyeimbang balon udara yang mengakibatkan Enola terlempar dan terjatuh dari sana. Melihat hal itu, si ikan dan anak buahnya yang tersisa langsung tancap gas menggunakan motor air untuk merebut Enola kembali. Tapi dengan keberanian yang benar-benar di luar nalar, Ricky segera mengikatkan tali pada kakinya dan melompat terjun untuk menyelamatkan Enola di saat yang sangat tepat. Ricky pun berhasil menangkap Enola di udara, sementara si ikan dan anak buahnya yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi justru saling bertabrakan satu sama lain hingga tewas ketika. Singkat cerita, Grigor akhirnya berhasil memecahkan kode rahasia dari tato di punggung Enola yang ternyata merupakan koordinat akurat menuju daratan asli yang selama ini dianggap mitos. Setelah berminggu-minggu terbang melintasi samudera luas hingga pasokan air mereka mulai menipis, harapan mereka akhirnya membuahkan hasil. Di Cakrawala, mereka melihat sebuah pulau hijau yang menjulang tinggi yang ternyata adalah daratan asli sekaligus tanah kelahiran Enola. Di sana mereka mulai menjelajah dan menemukan sebuah gubuk tua yang sunyi. Di dalamnya, mereka mendapati jasad yang diduga kuat adalah milik orang tua kandung Enola yang selama ini setia menunggu kepulangannya. I'm home. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Ricky justru memperlihatkan gelagat yang aneh. Ia terlihat ketakutan dan merasa tak nyaman berdiri di atas tanah yang padat. Ricky menyadari bahwa dengan insang dan kakinya yang berselaput, dirinya tidak seharusnya berada di daratan. Ia merasa bahwa rumah sejatinya adalah laut lepas yang tak terbatas. Hingga akhirnya, Ricky memutuskan untuk pergi. Ia mengucapkan salam perpisahan yang mengharukan kepada Helen, Enola, dan juga Grigor. Dengan tatapan penuh tekad, Ricky pun kembali terjun ke dalam pelukan samudra. Di lubuk hatinya yang paling dalam, ia mulai mendayung menjauh sambil membawa sebuah harapan baru, yaitu bisa bertemu dengan manusia mutan setengah ikan lainnya, seperti dirinya di belahan dunia yang lain.